Baik, kelompok kami sudah mendapatkan data untuk kelompok kecil dan kelompok besar berupa nilai hasil pretest maupun posttest. Nah, untuk yang pertama, kelompok kami akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk hasil nilai pretest dan posttest kelompok kecil. Nah, untuk datanya berikut ini. Jika sudah mendapatkan data, kemudian data ini dimasukkan ke dalam SPSS dengan pretest itu mendapatkan kode 1 dan hasil posttest mendapatkan kode 2. Berikut ini hasilnya. Kita bisa sudah cantumkan dalam data view. Setelah kita cantumkan ke data view, kita lihat ke variabel view dan ganti namanya. Untuk yang varian 1 itu kita beri nama hasil karena hasil nilai pretest maupun posttest. Untuk yang kedua yaitu kita beri nama kode. Selanjutnya kita ubah desimal ini karena tidak berbentuk desimal, jadi kita nolkan desimalnya. Setelah itu kita beri nama label sama dengan name hasil dan yang kedua yaitu kode. Selanjutnya kita masuk values karena tadi ada kodenya, jadi kita masuk values, kemudian kita tulis value 1 itu melambangkan pretest. Kita tulis pretest, kemudian add. Selanjutnya untuk value 2 kita beri nama posttest. Oke. Oke, posttest. Kita pencet OK. Setelah kita OK, kita masuk ke analyze dan kita cari descriptive statistik dan masuk ke explore. Nah, untuk hasil kita masukkan ke dependent list, sedangkan kode kita masukkan ke vector list. Setelah itu kita masuk ke plot. Nah, karena kita akan menguji normalitas dan homogenitas, kita centang kata atau kalimat normality plot with test. Selanjutnya kita klik bagian power estimation. Nah, kita pencet continue. Setelah itu kita OK. Nah, berikut ini hasil dari uji normalitas dan homogenitas dari data hasil pretest dan posttest untuk kelompok kecil. Ini ada deskripsinya. Nah, selanjutnya ini ada test of normality atau uji normalitasnya. Nah, bisa dilihat di bagian nilai signifikansi atau paling pojok kanan ini menunjukkan 0,498 dan menunjukkan 0,939. Nah, yang artinya apabila nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat bahwasanya ini melebihi atau lebih dari 0,05, yang artinya data ini berarti berdistribusi normal. Nah, kita lanjut ke test of homogeneity of variance atau variansi homogenitas. Bisa dilihat sama dengan syaratnya syarat dari uji normalitas apabila nilai signifikansinya kurang dari atau lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Nah, bisa dilihat bahwasanya ini melebihi dari 0,05 yang artinya data kelompok kecil hasil pretest maupun posttest yaitu bersifat homogen. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menguji ketuntasan leksikal dengan menguji kelompok kecil dan juga kelompok besar yang terdiri dari pretest dan juga posttest. Nah, di sini sudah terdapat data dari kelompok kecil dan juga kelompok besar. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu KKM yang kita gunakan itu kita gunakan 75 ya.
Nah, selanjutnya kita menentukan kriteria dari pretestnya terlebih dahulu, kriteria ketuntasannya teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan if kita klik nilai pretest pertama kurang dari 75 ya KKM-nya, kita beri kriteria tidak tuntas. Lanjut kita if lagi, kita pencet untuk nilai pretest pertama untuk lebih dari sama dengan 75, kita beri kategori tuntas, kurung tutup 2 kali ya, enter. Nah, di sini sudah keluar kriteria dari pretest nilai pertama itu ada 73, di mana ini merupakan tidak tuntas di bawah KKM. Untuk mengetahui kriteria selanjutnya, kita langsung aja tarik ke bawah. Nah, ini sudah terlihat ya, siswa yang tuntas dan juga tidak tuntas. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kriteria dari nilai post-test kelompok kecil. Rumusnya sama seperti tadi, sama dengan if nilai post-test pertama kurang dari 75 tidak tuntas. If lagi, lebih dari sama dengan 75 tuntas, kurang tutup 2 kali. Nah, jadi ini sudah terlihat ya, kriteria dari post-test nilai pertama 93 itu adalah berkriteria tuntas atau di atas KKM. Selanjutnya kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, jadi untuk kriteria post-test pada kelompok kecil itu kriterianya tuntas semua. Selanjutnya kita akan menguji ketuntasan klasikal pada kelompok kecil terlebih dahulu. Kita hitung dulu jumlah nilai dari pretest sama dengan sum tutup kurung enter. Jadi kita cari jumlah nilai dari post-test sama dengan sum, kembali post-test, tarik ke bawah, tutup kurung dan juga enter. Terus selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari pretest terlebih dahulu pakai rumus sama dengan average. Kita pencet nilai pretestnya ke bawah, tutup kurung dan juga enter. Selanjutnya kita cari rata-rata dari post-testnya sama seperti tadi, average. Kita pencet nilai post-testnya, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, kita cari siswa yang tuntas dan juga tidak tuntas pada ketuntasan klasikal kelompok kecil di pretest dan juga post-test. Yang pertama itu kita cari pretestnya dulu.
untuk siswa yang tuntas, kita menggunakan rumus sama dengan countif. Langsung diprint saja. Cari tuntas, kurung enter. Sebentar, ada yang salah sepertinya. Di sini kita harus memberinya tanda petik 2 kali ya. Nah, ini sudah benar. Jadi untuk siswa yang tuntas pada pretest itu terdapat 4. Kita buktikan 1, 2, 3, 4. Benar. Kita cari siswa yang tidak tuntas pada pretest. Rumusnya sama countif tidak tuntas. Enter. Yes. Jadi siswa yang tidak tuntas itu ada 6. Lanjut, kita langsung cari saja persentase ketuntasan dari pretest. Yang pertama itu kita menggunakan rumus sama dengan, untuk mencari persentase ketuntasan itu adalah siswa yang tuntas dibagi jumlah siswa pada kelompok kecil, itu ada 10. Terus dikali 100%. Jadi di sini ada persentase ketuntasan klasikal pada pretest itu 40%. Oke, selanjutnya kita akan cari ketuntasan klasikal pada post-test kelompok kecil ya. Kita cari terlebih dahulu siswa yang tuntas sama dengan rumus sama dengan countif. Jadi benar ya, semua tuntas. Selanjutnya untuk siswa yang tidak tuntas sama countif. Tidak tuntas. Untuk nilai ketuntasannya kita cari dengan sama dengan jumlah siswa tuntas dibagi jumlah siswa yang ada pada kelompok kecil dikali 100%. Nah, jadi untuk persentase ketuntasan pada post-test kelompok kecil atau ketuntasan klasikalnya itu ada di 100%. Jadi kesimpulannya, ketuntasan klasikal kelompok kecil meningkat pada proses ya. Ditandai dengan adanya
nilai persentase post-test ditandai dengan adanya persentase ketuntasan naik menjadi 100%. Oke, jadi gini ya. Jadi untuk kesimpulannya, ketuntasan klasikal kelompok kecil meningkat pada post-test dan ditandai dengan adanya persentase ketuntasan naik menjadi 100%, di mana tadinya pada pretest siswa itu persentase ketuntasannya itu hanya 40%. Sedangkan pada post-test persentase ketuntasan klasikal kelompok kecil itu naik sebesar 100%. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji t-test pada hasil pretest dan juga post-test untuk kelompok kecil. Langkah yang pertama yaitu kita menginput data yang didapat ke SPSS. Nah, setelah datanya kita input, langkah selanjutnya yaitu kita klik variabel view-nya. Nah, untuk namanya itu bisa diubah menjadi yang pertama itu pretest dan yang kedua bisa diubah menjadi post-test. Lalu ya selanjutnya kita akan mengubah desimalnya menjadi 0. Dan langkah selanjutnya labelnya kita isi sesuai dengan namanya, yaitu yang pertama pretest dan yang kedua post-test. Nah, masuk untuk uji t-testnya, kita akan mengklik bagian analyze di atas itu, lalu kita klik bagian compare means, lalu klik pada bagian paired sample t-test. Nah, di sebelah kiri itu ada pretest dan post-test, kita pindahkan ke kotak yang sebelah kanan. Baik, setelah dipindahkan, kita bisa klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji t-test hasil pretest dan post-test dari kelompok kecil. Selanjutnya, kita akan melakukan uji N-gain score untuk pretest dan post-test kelompok kecil. Langkah awalnya masih sama, yaitu kita menginput data yang sudah didapatkan ke SPSS, lalu kita klik bagian transform yang ada di atas. Transform. Setelah kita klik transform, kita bisa compute variable. Lalu setelah itu kita dapat menuliskan target variabelnya, yaitu post kurang pre atau post test kurangi pre-test, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke bagian numeric expression-nya, itu sesuai dengan rumus yang tadi kita tulis, yaitu post test terlebih dahulu.
kemudian dikurangi dengan pretest. Ya, kita bisa klik OK. Nah, ini adalah hasil dari post-test dikurangi pretest. Masih belum selesai. Kita kembali lagi seperti langkah sebelumnya, yaitu transform ke compute variabel. Lalu, untuk rumus yang kedua yaitu nilai maksimal dikurangi pretest, atau bisa ditulis max kurang pre. Lalu kemudian di bagian numeric expression-nya, kita bisa menuliskan 96 dikurangi pretest. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, tapi belum selesai. Kita ulang lagi langkahnya, yaitu klik transform lagi, compute variable. Lalu untuk target variabelnya, kita tulis dengan n-gain score. Nah, lalu pada numeric expression-nya kita dapat menulis post kurang pre atau post-test dikurangi pretest dibagi max kurang pre atau maksimal dikurangi pretest. Maksimal itu nilai maksimalnya. Post-test dikurangi pretest dibagi maksimal dikurangi pretest. Klik OK. Ini hasilnya, tapi masih belum selesai. Kita klik transform lagi. Compute variable. Pada target variabelnya kita dapat menulis n-gain score persen. Kemudian pada numeric expression-nya kita tulis n-gain score dikali 100. Klik OK. Nah, ini kita dapatkan hasil dari uji n-gain score untuk hasil pretest dan posttest pada kelompok kecil. Sekian. Baik, selanjutnya, karena tadi sudah menguji untuk kelompok kecil, nah sekarang kami akan menguji untuk hasil pretest dan posttest yang kelompok besar. Yang pertama, kami akan menguji yaitu normalitas dan homogenitas. Nah, karena sudah mendapatkan data untuk pretest maupun posttest, dan kode masing untuk pretest yaitu 1 dan untuk posttest yaitu 2, selanjutnya kita masukkan ke dalam SPSS. Masuk ke data view, dan berikut ini hasil dari posttest dan juga pretest. Nah, selanjutnya kita masuk ke, kita masuk ke variable view dan tulis untuk variansinya. Biar memudahkan kita, maka kita tulis hasil, karena hasil pretest dan posttest. Selanjutnya kita tulis juga kode. Setelah itu, karena tidak desimal, maka kita ganti 0. Nah, untuk label sama, kita beri nama hasil, dan yang kedua yaitu kode. Setelah itu, karena kodenya ada 2, jadi kita tulis di values, masuk ke values, kita tulis angka 1,
yang melambangkan pretest. Add. Selanjutnya kode yang kedua yaitu yang melambangkan post-test. Kita add. Setelah itu kita OK. Selanjutnya kita masuk ke analyze dan masuk ke descriptive statistik dan pencet bagian explore. Nah, kita masukkan hasil ke dependent list, kemudian kita masukkan kode ke factor list. Kita masuk ke plot, kita pencet normality plot karena mau menguji normalitas, dan kita pencet power estimation karena akan menguji homogenitas. Setelah itu kita OK. Nah, berikut ini hasil dari pretest dan juga post-test melalui uji normalitas dan homogenitas. Nah, bisa dilihat ini untuk deskripsinya dan ini untuk tes normality-nya. Karena bisa dilihat untuk test of normality, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka untuk kelompok besar hasil pretest maupun post-test berdistribusi normal. Dan selanjutnya, sama dengan uji normalitas, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka untuk data kelompok besar berupa nilai pretest maupun post-test, yaitu homogen. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok besar. Kita akan mencari ketuntasan klasikal kelompok besar. Oke, sama seperti tadi, pertama-tama kita akan mencari kriteria dari ketuntasan tersebut. Jadi sama dengan if nilai pretest kurang dari 75 tidak tuntas. If lagi lebih dari sama dengan 75 tuntas. Tanda kurungnya 2 kali. Nah, sini ini sudah muncul ya. Jadi kriteria dari pretest pertama adalah tidak tuntas. Kita langsung aja ke bawah. Oke, di sini sudah muncul ya. Mana nilai yang tuntas dan juga tidak tuntas. Oke, selanjutnya untuk kriteria dari post-testnya dengan rumus sama dengan if dengan nilai post-test pertama kurang dari 75 tidak tuntas. If pertama lebih dari sama dengan 75 tuntas. Kita enter. Nah, ini sudah muncul ya. Langsung aja kita bisa seret ke bawah biar langsung muncul semua kriteria ketuntasannya. Oke, sudah muncul ya semuanya ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ketuntasan klasikal pada kelompok besar. Ada dari pretest dan juga post-test. Kita hitung terlebih dahulu jumlah nilai dari pretest. Kita pakai rumus sama dengan sum
hitung pretestnya, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk rata-ratanya sama dengan average. Pretest, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Dan muncul ya. Kita cari untuk jumlah dan rata-rata dari kelompok besar post-test terlebih dahulu, sama dengan sum nilai post-test, sum nilai post-testnya. Jangan lupa ya, sebelum kita memencet nilai proses itu harus ada kurung buka terlebih dahulu ya. Kurung tutup. Untuk rata-ratanya itu sama dengan average. Nah, ini sudah kita ketahui ya, berapa jumlah dan rata-rata dari nilai pretest dan juga post-test. Selanjutnya kita akan menentukan ketuntasan klasikal kelompok besar pada pretest terlebih dahulu ya. Untuk jumlah siswa tuntas pada pretest kelompok besar, kita akan hitung dengan rumus sama dengan countif. Dari pretest yang terlebih dahulu ya, kriteria. Oke. Tuntas. Enter. Nah, jadi untuk ketuntasan klasikal, jadi untuk jumlah siswa yang tuntas pada pretest kelompok besar ini ada 5 anak. Oke, kita cari yang tidak tuntas. Countif. Tidak tuntas. Jadi di sini sudah muncul siswa yang tidak tuntas itu berjumlah 25 siswa atau 25 anak. Kita cari ya, lanjut kita cari untuk presentasi ketuntasan dari kelompok besar pretest dengan rumus sama dengan jumlah siswa yang tuntas dibagi jumlah siswa dikali 100%. Enter. Oke, kita ubah dulu dalam bentuk persen. 17%. Selanjutnya kita akan cari siswa yang tuntas pada kelompok besar post-test. Itu dengan rumus seperti tadi, countif kita tarik ke bawah. Tuntas. Enter.
Bentar, sepertinya ada yang salah. Salah untuk memencet ini ya. Kita ulang lagi. Countive sama dengan, kita yang penting adalah kriterianya. Tadi ada nilai post-testnya, jadi salah ya. Oke, kita tarik ke bawah. Kita tuntas. Kita cek apakah benar. Ya, benar. Jadi semuanya tuntas ya. Terus untuk siswa yang tidak tuntas, dari countive. Ini tarik ke bawah. Tidak tuntas. Oke, jangan lupa ini titik koma. Oke, enter. Jadi siswa tidak tuntas itu ada 0 atau tidak ada yang tidak tuntas. Kita tadi presentasi ketuntasan klasikal kelompok besar pada post-test dengan rumus sama dengan jumlah siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah siswa. Siswanya ada berapa? 30 dikali 100%. Ntar kita bentuk dulu persentasenya. Nah, ada 100%. Jadi kesimpulannya itu adalah ketuntasan klasikal kelompok besar meningkat pada proses juga, ditandai dengan persentase ketuntasan naik menjadi 100%. Oke, jadi dari ketuntasan pretestnya 17% naik menjadi 100% pada nilai post-test. Jadi untuk kedua kelompok besar dan juga kelompok kecil itu sama-sama ketuntasan klasikalnya itu naik di post-test. Oke, sekian tutorial dari ketuntasan klasikal, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menghitung uji Parrot Sample T-Test, pretest, dan post-test pada kelompok besar. Untuk langkah awalnya yaitu menginput data pretest dan post-test ke SPSS. Oke, setelah itu ubah nama variabel view menjadi pretest dan post-test. Oke, setelah nama variabel view telah diubah, kemudian ubah desimal menjadi 0. Oke, pada label bisa disesuaikan dengan nama, yaitu pretest, dan di bawahnya post-test. Setelah itu untuk cara menghitung t-testnya yaitu dengan klik analyze. Setelah itu compartments. Kemudian kita klik Parrot Sample T-Test.
Oke, setelah itu kita bisa klik pindah pretest dan posttest menggunakan tanda yang di tengah. Bisa diklik kemudian dipindah. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji Parrot Sample T-Test pada kelompok besar. Setelah itu, kita akan menghitung n-gain skornya. Langkah awalnya adalah dengan menginput data ke SPSS. Setelah itu kita klik transform. Kemudian kita klik compute variable. Kita bisa tulis target variable dengan rumus post kurang pre. Kemudian kita pindah posisi sesuai dengan rumus. Oke, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari post kurang pre. Kemudian setelah itu kita tulis ulang. Kita klik transform. Dan kita klik compute variable. Kemudian pada target variabel kita bisa isikan dengan max kurang pre. Kemudian numerik expressionnya kita tuliskan 96. Oh maaf, maksudnya adalah kita tuliskan 100 dikurang pretest. Dan setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari max kurang pre. Kemudian kita ulangi langkah yang sama. Kita klik transform. Kemudian compute variable. Setelah itu pada target variabel kita bisa isi dengan n-gain score. Kemudian setelah itu pada numeric expressionnya kita bisa isikan dengan post kurang pre. Kita pindah. Post kurang pre dibagi max kurang pre. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari n-gain skornya. Setelah itu kita ulangi lagi langkah yang sama. Kita klik transform. Kemudian kita klik compute variable. Nah, pada target variabel kita isikan dengan n-gain score persen. Pada numeric expressionnya kita bisa isi dengan n-gain score persen. Oh, maaf, n-gain score kali 100. Kemudian kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari n-gain score persen.